Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia di 6 kota radio Smart FM. Kembali saya Willy Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Syariah selama 1 jam ke depan. Gimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat Smart Listeners. Dengan topik-topik yang menambah wawasan informasi seputar dari dunia syariah dan juga ekonomi syariah akan kami hadirkan di kesempatan malam hari ini. Dan kali ini topik yang kita angkat ini sangat menarik ya. Raih passive income melalui fintech syariah. Bagaimana caranya? Nanti kita akan kulik selama 1 jam ke depan, Smart Listeners. Bersama dengan kedua narasumber, ada Ibu Dr. Ari Pratiwi STMM, pengurus pusat MES atau Teknologi Enthusiast. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Waalaikumsalam. Semoga sehat-sehat ya Mas Willy. Ya, sama-sama Bu Ari. Terima kasih telah bergabung bersama kami di malam hari ini. Kemudian juga ada Bang Salman Al-Farisi, Manajer Marketing Dana Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas Willy. Salam kenal, terima kasih telah bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan Smart Listener, sebelum kita bahas topik kita yang menarik ini ya, Anda bisa ke YouTube channel Smart FM, karena kita juga sedang live streaming di sana. Jadi Anda jangan kelewatan, Anda bisa juga menyaksikan perbincangan malam hari ini lewat YouTube channel kami. Saya langsung ke Ibu Ari sebagai pembuka. Nah, fintech syariah ini kan berkembang pesat ya Bu ya, sebagai alternatif keuangan yang berbasis prinsip syariah. Nah, apa yang dimaksud dengan fintech syariah? Dan mungkin semua di sini ingin tahu gitu ya, apa perbedaan antara fintech syariah dan fintech yang konvensional yang selama ini kita kenal, Bu? Oke, ini kita bicara basic principle gitu. Secara operasional, fintech syariah ini pasti menggunakan prinsip-prinsip syariah. Apa saja sih prinsip-prinsip syariah? Pertama, kita tentunya tidak mengenal yang namanya interest gitu ya, atau bunga gitu. Terus kita juga terhadap barang-barang yang kita beli atau yang kita danai gitu ya, itu juga merupakan barang-barang yang halal atau jasa-jasa yang halal. Itu dulu basic prinsipnya. Karena memang kalau di muamalat sih muamalah gitu ya, prinsip muamalah pada prinsipnya semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, dan dua itu aja yang dilarang. Selebihnya kita boleh lakukan. Nah, konsep fintechnya itu sendiri, dengan nama fintech kita bicara tentang bagaimana kita menjalankan bisnis layanan finansial dengan konsep digital. Nah, konsep digitalnya ini juga atau melayani bisnisnya juga macam-macam bentuknya. Ada yang sifatnya kita peer-to-peer gitu ya, peer-to-peer financing, kita membiayai langsung ke orang yang membutuhkan dan kita gunakan akad-akad syariah pada umumnya. Atau kita bicara tentang crowdsourcing gitu, misalnya kita bicara crowdfunding, bagaimana kita bisa melakukan proyek yang agak besar, tapi kita galang dana gitu ya sebanyaknya yang bisa kita lakukan. Nah, konsep yang di sini ini ada berbagai jenis gitu ya, berbagai jenis. Ada yang sifatnya memang kita melakukan investasi di perusahaan-perusahaan yang atau bisnis-bisnis yang sudah cukup besar dan mature gitu. Makanya kita kenal yang namanya sekuritas berbasis syariah gitu. Nah, tapi ada juga yang memang kita ke perusahaan atau mungkin unit usaha yang tidak terlalu besar, tapi kita merasa bahwa ini punya prospek yang bagus dan tentu dikelola oleh badan-badan fintech syariah yang bagus dan mumpuni, sehingga ini juga bisa menjadi alternatif untuk sebagai salah satu areal di mana kita berinvestasi. Dan yang terakhir, kalau kita bicara tentang fintech syariah, biasanya juga
termasuk juga layanan payment dan seterusnya. Ini juga basically 3 area besar di luar digital banking tentunya gitu. Itu sih Mas Willy. Oke, wah, sebagai pembuka ya dari Ibu Ari. Kalau gitu saya juga langsung ke Bang Salman ya. Ini konsep passive income. Pastinya ini menarik banget ya dan Smart City ingin tahu juga ya. Passive income ini kan menjadi tren di kalangan masyarakat modern, termasuk generasi muda ya. Nah, bagaimana fintech syariah memungkinkan seseorang itu memperoleh passive income? Emang mungkin gitu ya, Bang Salman? Oh, sangat mungkin sekali Hmm. pilih ya. Jadi memang kalau kita misalnya kita merunut lah ya, mengutip dari satu teori yang basic ya, kalau kita bicara investasi, misalnya cash flow kuadran gitu, gimana eh, eh, kita yang tadi ya karyawan, self employee, entrepreneur, dan akhirnya nanti bisa Hmm. jadi satu kuadran yang keempat menjadi investor. Nah, ini fintech menjadi salah satu alternatif ya, alternatif untuk memproduktifkan dana kita dibandingkan dengan instrumen-instrumen investasi lainnya. Tentu saja kalau kita bicara bijak keuangan kan kita don't put your egg in one basket gitu ya. Jadi kita mungkin mengalokasikan sebagian dana ke instrumen investasi, misalnya ada deposito misalnya, atau mungkin Hmm. ada sukuk dan lain sebagainya. Nah, fintech ini menjadi salah satu alternatif karena memang seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ari ya, bahwa fintech menjadi alternatif untuk memproduksikan dana, terutama buat fintech peer-to-peer nih. Ya, fintech peer-to-peer ini kan kami mendapatkan dana ini melalui aktivitas crowdfunding, Hmm. di mana crowdfunding ini kami melibatkan masyarakat umum untuk terlibat pembiayaan-pembiayaan proyek yang sudah kami pilih, yang sudah kami sortir, dan nantinya masyarakat umum bisa ikutan patungan melalui aplikasi yang sudah bisa di-download di Play Store atau App Store. Demikian. Jadi konsepnya adalah umbuk rembung ya atau patungan gitu ya Bang Salman. Betul, betul, betul. Ya, crowdfunding dengan imbal hasil yang cukup lumayan ya dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Bukan tanpa resiko, tetap ada resiko ya. Namun Hmm. dengan adanya fintech ini menjadi pilihan tambahan ya. Bagaimana kita sebagai sebagai pengelola keuangan pribadi ini Hmm. kita bisa tempatkan di banyak tempat gitu, bukan hanya di satu sektor investasi. Demikian, Mas Willy. Oke. Mungkin nambahin nih Bang Salman izin Mas Willy. Jadi kalau di syariah itu kita kalau misalnya memang ada proyek pasti ada barang yang ada bentuk wujudnya gitu. Jadi Hmm. ini nggak mungkin berbeda dengan yang fintech pada umumnya, bisa aja mereka bodong gitu atau abal-abal gitu. Tapi kalau di fintech syariah kita dengan konsep syariah itu barangnya tuh harus ada. Jadi jelas dasarnya. Mungkin itu kali Bang Salman. Iya, Hmm. betul, betul. Ya, betul. Jadi memang di kami kayak Dana Syariah sendiri ya, kami sejak 2018 beroperasional memang fokus pembiayanya di sektor properti, Mas Willy. Ya, Oke. jadi kami mensortir developer-developer properti yang dia membutuhkan pembiayaan untuk membangun proyeknya ya, jadi untuk membeli bahan bangunan dan lain sebagainya. Dan Hmm. nanti kami berakad terhadap RAB bahan bangunan yang sudah disiapkan oleh si developer properti tersebut, dan selanjutnya akan kami tawarkan kepada para pendana ya melalui aplikasi Dana Syariah untuk ikutan patungan dan akan mendapatkan imbal hasil yang cukup lumayan setiap bulannya. Demikian. Oke, mendapat imbal hasil istilahnya ya atau bagi hasil nggak sih Bang Salman? Tergantung akadnya sih. Jadi kita ada dua jenis akad sih. Bisa Hmm. akad murabahah ya, akad jual beli ya. Hmm. Akad jual beli ini kan sesederhana developer mengajukan kebutuhan pembiayaannya, memberikan RAB ke kami, karena si developer ini membayarnya mengangsur ya selama Hmm. 6 bulan, 3 bulan atau maksimal 12 bulan. Nah, kami meminta keuntungan ya. Ya, jadi misalnya dia membutuhkan dana senilai 1.000, misalnya kita minta keuntungan misalnya 200 dari pembiayaan yang diminta. Jadi akadnya akad jual beli, akad murabahah. Atau ada juga yang misalnya akadnya akad sirkah ya, akad musyarakah mutanakisah. Ini biasanya dipakai buat pembiayaan renovasi gitu. Jadi tergantung akadnya. Demikian Mas. Oke, mungkin semasih ingin tahu juga gitu ya, passive income lewat fintech syariah. Dan kalau Anda semua ingin tahu lebih mendalam lagi, kami ajak Anda untuk menyaksikan perbincangan pada malam hari ini lewat YouTube channel Smart FM. Karena kita juga sedang live streaming di sana, Smart Listeners. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah.
Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah. Topik kita di malam hari ini adalah raih passive income melalui fintech syariah. Kalau ngomongin soal passive income, pasti banyak banget ya yang ingin tahu gimana caranya gitu ya, dengan mendapatkan passive income dengan fintech syariah. Namun sebelum sampai ke sana, ini saya kembali ke Ibu Ari gitu ya. Selain memberikan kemudahan akses keuangan, ini kan fintech syariah juga memang dikenal lebih inklusif ya Bu. Nah, bagaimana fintech syariah itu juga dapat mendorong inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan akses layanan keuangan, Bu Ari? Oke, kembali lagi fintech itu jenisnya macam-macam, cuman mungkin saya akan coba fokus untuk di area apa investasi karena memang topik kita hari ini investasi gitu ya. Jadi memang kembali lagi tadi udah dijelaskan oleh Bang Salman gitu. Kalau di tempatnya Bang Salman di Dan Syariah itu kita punya proyek-proyek yang sifatnya proyek-proyek properti gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, ekonomi ini tuh tidak akan bisa bergerak kalau orang yang memang punya tenaga, punya kapasitas itu dalam menjalankan usahanya budgetnya kurang gitu ya. Dan kita nggak bisa mendorong bisnis-bisnis syariah gitu. Nah, siapa yang bertugas mendorong bisnis-bisnis syariah? Ya kita-kita ini sebenarnya kalau saya gitu ya personally gitu. Jadi memang ajakan-ajakan seperti ini, satu, kita yakin bahwa operasionalnya juga dikelola secara syariah, insya Allah begitu ya Bang Salman ya, dan semuanya amanah gitu kan, itu satu. Dan barang yang atau usaha yang ditawarkan tentu juga usaha yang bukan usaha yang tidak halal gitu, memang usaha yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau umat gitu ya pada umumnya. Mungkin dalam konteks ini rumah gitu ya, dan saya yakin juga cukup banyak kita anak-anak muda sekarang itu butuh rumah tapi belum tentu punya budgetnya, itu satu. Atau banyak anak-anak muda yang punya inovasi yang bagus tapi belum punya dananya, para developer-developer ini gitu kan. Jadi ini bisa dibantu dengan fintech syariah. Bisnis apa lagi sebenarnya yang mungkin bisa juga diekspan kalau kita bicara investasi?
kita kenal bahwa even Menteri Keuangan kita pengennya Indonesia masuk di dalam pasar global, halal global gitu. Ya, Betapa banyak gitu kan jenis-jenis produk-produk halal yang mungkin barangnya bagus gitu ya, tapi karena memang berat gitu ya investasinya, dan mungkin orang yang memiliki bisnis syariah atau bisnis halal cenderung untuk mencari dananya juga halal gitu. Jadinya mereka akan memilih, dan ini bisa menjadi salah satu portfolio bagi fintech-fintech syariah yang memang bergerak dalam pendanaan terhadap sebuah proyek-proyek tertentu gitu. Mungkin itu barangkali ya inklusivitas yang saya bisa gambarkan. Yang penting kalau dari saya sih, dari kita untuk kita gitu ya. oke. Kalau kita kembangin syariah ekonomi ya, kita gunakan dengan cara yang halal gitu ya, dan oleh orang-orang yang memang mengerti proses halal itu seperti apa. Jadi insya Allah sih dalam close loop ini mungkin mulai dengan kecil nih seperti yang sekarang mungkin hanya properti. Kita nggak pernah tahu, mungkin bisa berkembang ke area yang lain tergantung skill set dari teman-teman fintech gitu. Ya, Kira-kira untuk begitu, Mas Willy. area yang lain itu apakah harus ada bentuk dan wujudnya, Bu Ari? Eh, harus Ibu Mas Willy ya. Jadi kalau di syariah itu kalau kita ada sifatnya eh, pendanaan atau financing, kita tuh harus punya barang yang memang kita sebagai yang kita jaga sebagai penjaga gitu. Hmm, Dan yang menjadi penjaga ini tuh sebenarnya uh, untuk menjaga apa namanya, bahwa proses ini itu bergerak dengan dasar gitu, bukan ya. tanpa dasar. Dan itu di syariah memang wajib hukumnya, Mas Willy. Jadi memang bisa, dan barangnya bisa berupa apapun sih Mas. Jadi Hmm. nggak mesti harus Properti sebidang tadi. mana gitu, nggak mesti. Jadi memang ada beberapa, bahkan kita lihat usaha itu sendiri juga bisa menjadi dasar eh, untuk sebuah apa namanya, crowdsourcing atau crowdfinancing yang tadi dibahas oleh Mhm. Mas Salman. Oke. Nah, kembali ke Bang Salman ya. Fintech syariah itu kan beroperasi dengan prinsip bagi hasil ya, yang berbeda dari sistem konvensional yang berbasis bunga. Mungkin udah tahu semua ya, semua listeners ya. Nah, lantas bagaimana mekanisme bagi hasil dalam fintech syariah bekerja? Terutama dalam konteks passive income ini nih, Bang Salman. Mungkin bisa dikasih gambaran simpelnya seperti apa, Bang Salman? Iya, ya terima kasih Mas Willy. Jadi sebenarnya ini menarik ya. Saya sendiri eh, bergabung di industri fintech syariah ini boleh dibilang baru gitu ya. Dan ternyata secara khasanah cukup luas sebenarnya gitu. Selama ini memang yang dipahami oleh masyarakat syariah itu adalah bagi hasil ya atau syirkah atau kerjasama gitu. Namun Mhm. sebenarnya ada akad-akad lain yang sebenarnya itu juga menguntungkan dari sisi bisnis ya. Salah satunya contohnya akad murabahah ya, akad jual beli gitu. Karena kan kalau akad syirkah atau bagi hasil ini kan masyarakat pada umumnya ya kan kita kalau bicara secara umum ya, kalau investasi pengennya dapat keuntungannya tuh fix gitu ya. Nah, sebenarnya ada Iya. solusi kita namanya akad murabahah sehingga akad murabahah ini saat ini ya di fintech syariah dalam hal ini dana syariah masih menjadi apa namanya salah satu akad yang favorit yang disukai. Kenapa? Karena margin atau keuntungannya sudah terlihat di awal gitu dibandingkan dengan akad syirkah atau kerjasama yang Hmm. bagi hasil kalau sumpah masih pebisnisnya untung nih untung kalau nih rugi gitu ya. Cuman kembali masing-masing punya kelebihan dan kekurangan dan semuanya ini sesuai dengan syariah yang dipandu oleh Dewan Pengawas Syariah kami. Nah, lantas bagaimana konsep passive income-nya? Ini yang cukup Nah, ya. menarik sebenarnya ya. Ya, karena dana syariah kami misal ya satu project kita menawarkan imbal hasil kepada investor atau pendana ya lebih tepatnya itu sebesar let's say sebut saja 15% setara setahun ya. Tahun ya, Bang 15% Salman. sampai ya 15% atau 18% setara setahun. Nah, besaran imbal hasil ini tidak kami berikan di akhir gitu, tapi kami berikan setiap bulan ya dalam tanda petik dicicil. Kenapa? Karena si nasabah dalam hal ini developer properti dia juga membayar angsuran marginnya setiap bulan gitu. Dan manfaatnya si pendana atau investor dia mendapatkan imbal hasil tiap bulannya 1%, Mas.
Jadi Hmm. bayangkan kalau seumpama banyak di pendana di kami, misal pensiunan dia punya dana sekitar 1 miliar atau 2 miliar gitu ya, dia taruh di dana syariah, itu tiap bulan dia bisa dapat 1%, ya setara 1% tiap bulannya itu bisa sekitar 10 jutaan gitu ya, kalau dikurang pajak mungkin sekitar 8 8,5 juta. Nah ini Ya. peluang passive income yang sangat menarik gitu ya, yang bisa dimanfaatkan. Bahkan ada juga pendana di kami ya, imbal hasil yang dia dapatkan itu dia putar lagi buat sedekah ya, buat dia emas jariah dan lain sebagainya gitu. Jadi ini salah satu pilihan. Dan sebenarnya kan konsep mendapatkan imbal hasil ini juga ada ya di instrumen investasi yang lainnya. Namun Hmm. dengan adanya fintech ya, dan juga fintech ini cukup banyak ya, kalau di fintech peer-to-peer sendiri di OJK sendiri ada 100 yang berizin. Nah, ini menjadi salah satu alternatif yang mana kita akhirnya bisa mendapatkan imbal hasil setiap bulannya, yang itu nantinya ya akhirnya menjadi passive income buat kita sendiri. Demikian Mas Oke. Willy. Kalau risiko yang ada, seperti apa contohnya, Bang Salman? Ya, jadi tetap yang namanya investasi, namanya memproduktifkan dana, apalagi kita membiayai sebuah proyek properti ya. Jadi Hmm, tetap ada oke. resiko. Jadi bukannya tanpa resiko. Nah, resiko yang paling buruk adalah si nasabah atau si penerima dana ini dia lambat ya dalam membayar eh, kewajibannya gitu ya, imbal hasil atau mungkin pengembalian pokoknya. Kenapa? Ya mungkin karena bisa sesuai dengan yang prediksi ya. Nah, untuk memitigasi itu kami sudah melakukan ya. Jadi ketika proses screening kami juga mempertimbangkan kapasitas kemampuan bayar dari si developer tersebut gitu. Jadi kami Hmm. lihat rekening koran selama 6 bulan terakhir gitu ya. Kemudian kami analisa juga agunan. Nah, ini poin yang paling terpenting ya. Jadi supaya resikonya ini kita termitigasi dengan baik, kita juga minta agunan jaminan berupa objek properti ya. Jadi Ya. eh, sebaik-baiknya nunjul minjalik gitu ya, misalnya tidak lancar, ini ada aset properti yang bisa kita eksekusi sebagai proses recovery, sehingga nantinya si pendana atau investor dia tetap mendapatkan haknya, meskipun mungkin prosesnya jadi agak agak lebih lama gitu karena si Hmm. agunannya harus kita eksekusi seperti itu Mas. Jadi tetap Hmm. ada resiko, cuman kita sudah lakukan mitigasi begitu. Oke, karena tadi ya, kita nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi resiko-resiko itu bisa dikatakan ada kemungkinan ya, Bang Salman. Betul, betul. Tetap kita mitigasi. Makanya kita menerapkan dana syariah mungkin sedikit ya dari fintech fintech syariah gitu ya, Hmm. menerapkan pembiayaannya dengan agunan gitu. Umumnya kan biasanya fintech ini tanpa agunan. Nah, kalau kami semua pembiayaan di dana syariah ini harus ada agunan berupa aset properti, yang dengan demikian ini menjadi salah satu mitigasi risiko jika ke depannya terjadi gagal bayar atau keterlambatan bayar dari si nasabah kami. Demikian Mas. Hmm. Bu Ari, ada yang ditanggapi, Bu Ari? Ya, jadi pada Mas Willy tahu aja kalau saya udah ngomong. Jadi sebenarnya sih pada prinsipnya kalau di Islam kita tuh nggak pernah tahu apa yang terjadi 1 detik setelah sekarang gitu. Itu aja. Dan kalau namanya kita berinvestasi itu apalagi dengan konsep syariah kita tuh nggak ada kenal dapat dipastikan Anda untung 10%, nggak ada. Hmm. Atau dapat dipastikan Anda akan mendapat sekian rupiah, nggak ada. Yang ada adalah eh, yang bisa kita pastikan adalah jika proyek ini berjalan dengan lancar dan akan menghasilkan sekian jumlah rupiah, maka persentase yang akan Anda dapatkan sekian persen Hmm. dari total certain amount yang kita bahas tadi. Jadi bisa keuntungan, bisa juga hasil jual gitu. Kalau tadi kebetulan konsepnya pakai murabah gitu, jadi jualnya berapa. Tapi kalau kita bicara kayak bisnis yang tadi yang lain gitu ya, mungkin bukan murabah tapi musyarakah gitu, atau mudarobah mungkin akan sedikit berbeda gitu karena kita kembali lagi kita bukan Allah yang tahu besok atau 1 detik dari sekarang kita ngapain gitu, kita Hmm. nggak tahu. Jadi memang konsep ini yang perlu perlu ada di kepala kita masing-masing kalau kita punya konsep syariah. Dan jika terjadi sesuatu tentunya jangan sampai gitu ya itu terjadi. Kita juga tahu mekanismenya seperti apa dan dalam mengelola ekspektasi kita sendiri. Eh, Oke. Secara umum sih kalau kita bicara investasi di konvensional kan high risk high gain gitu ya. Jadi ya Hmm. investasi ini buat saya termasuk di areal yang high risk dan high gain gitu. Itu sih. Oke. Mas Willy. Mm. Baik.
Semakin menarik diskusi kita, Smart Listeners. Untuk Anda semua, silakan boleh ke YouTube channel Smart FM, karena kita masih ada 2 sesi lagi. Tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah. Topik kita sekali lagi di malam hari ini adalah raih pasif income melalui fintech syariah bersama dengan Ibu Dr. Ari Pratiwi STMM, pengurus pusat MES atau teknologi entusias, dan Bapak Salman Al-Farisi, manajer marketing Dana Syariah. Gimana? Apakah Anda sudah tertarik untuk berinvestasi ya? Karena sebetulnya berinvestasi itu juga salah satu hal yang cukup baik, namun kita juga harus mengelola resikonya, dan tentunya fintech syariah sesuai dengan syariat Islam itu juga memfasilitasi hal tersebut. Nah, kembali ke Ibu Arina, fintech syariah tidak hanya menguntungkan pengguna, tetapi juga memberikan dampak positif bagi komunitas. Apa saja sih Bu dampak sosial yang dapat dihasilkan oleh fintech syariah, khususnya dalam mendukung ekonomi umat, Bu Ari? Ya, kalau kita bicara ekonomi itu kan sangat kental atas hubungan manusia dengan manusia yang lain. Itu kental. Dan kalau kita bicara berbisnis, pasti kita tuh membeli dari orang yang kita kenal gitu kan. Dengan konsep syariah sebenarnya yang kita kenalnya itu udah cukup, which is agama kita sama gitu ya, minimal itu. Tapi bukan berarti ini juga menstop kita untuk tidak melakukan bisnis dengan non-Muslim ya. Saya tidak bilang seperti itu, tapi dengan orang dengan konsep dan prinsip yang sama, prinsip syariah bahwa tadi kita tuh nggak tahu satu detik dari sekarang itu akan terjadi apa, itu udah menjadi salah satu fondasi awal gitu, dan set ekspektasi bahwa kita semua akan berjalan sesuai dengan alamnya gitu ya. Itu satu. Namun tetap sebagai manusia kita juga harus ada ikhtiar ya. Tadi Bang Salman juga udah share bagaimana sih sebenarnya Dana Syariah juga melakukan mitigasi terhadap risiko. Itu kan bagian dari ikhtiar. Nah, terhadap ekonomi umat, saya rasa di Indonesia ini masih cukup banyak areal-areal yang perlu kita cover bersama gitu, dan sebisa mungkin juga
kita menjamin bahwa bisnis yang dikembangkan itu juga bisnis yang halal gitu ya. Hmm. Baik barang-barangnya yang dihasilkan atau jasanya yang dihasilkan, termasuk juga prosesnya. Jadi ini kembali lagi hubungan manusia dengan manusia gitu. Trust juga penting gitu, dan trust dengan berbasis agama ini bisa menjadi salah satu penguat. Meskipun di beberapa kasus saya sih mesti bilang apa adanya karena ini itu situasinya di lapangan. eh, ada juga orang yang tidak berniat baik dengan konsep seperti ini gitu ya. Tapi Hmm. insya Allah setiap orang wajib, saya bilangnya wajib untuk mereview dan meyakinkan bahwa apapun yang dipilih itu yang terbaik gitu ya. Hmm. Mesti dicek bisnisnya untuk apa, kemana aja, orang-orang di belakangnya siapa, terus kendala dia apa. Kalau perlu survei gitu ya. Jadi biar biar dapat sense-nya gitu. Memang agak sedikit effort ya. Sudah dibantu aplikasi itu satu hal. Tapi untuk mendeteksi bahwa proyek ini real itu juga sesuatu yang perlu sama-sama dipahami. Saya yakin beberapa fintech juga sudah melakukan itu sebenarnya. Jadi kalau ada project pasti dia bikin videonya, bikin apa. Hmm. Itu sebenarnya dalam rangka untuk melihat bahwa ini tuh sesuatu yang real dan ini ada apa ya, rasa aman dan bahwa ini udah bagian dari mitigasi. Dan balik lagi ke ekonomi umatnya apa, eh buat buat kita semua saya rasa nggak nggak banyak gitu orang yang mau gitu ya berinvestasi dengan share. Belum banyak lah ya, saya bilang Ya. nggak banyak, belum banyak berinvestasi secara syariah. Karena apa? Karena mindsetnya masih belum berubah gitu. Makanya tadi Bang Salman tuh berusaha untuk mengambil konsepnya yang murabahah itu yang paling gampang dimengerti gitu. Tapi Hmm. sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana injection terhadap proses bisnis, mudharabah dan musyarakah menjadi sesuatu yang paling menarik sebenarnya karena di situ orang-orang yang bekerja di bisnis itu diinjek juga terhadap knowledge-knowledge tertentu sehingga bisnisnya berkembang. Tapi kembali lagi don't stop gitu ya. Buat saya jangan menyerah Bang Salman. Kita mulai dulu dengan yang mudah, kita gedein, nanti kalau kita sudah punya cukup masa, Hmm. kita masukin ke beberapa karena saya yakin skill set itu terbentuk dengan pengalaman. Dari pengalaman maka musyarakah maupun murabahah itu menjadi sesuatu mudharabah menjadi sesuatu yang sangat masuk akal untuk bisa digeluti berikutnya. Again, komposisi don't put everything in one basket itu benar sekali. Jadi sebagian murabahah, sebagian mudharabah gitu ya. Itu tuh sesuatu yang saya rasa sih sangat jamak gitu ya. Jadi ini dengan konsep-konsep ekonomi pada umumnya dan kita gabungkan dengan tadi prinsip syariah bahwa kita tidak tahu bisnis bisnis apa yang terjadi 1 detik kemudian gitu ya Hmm. atau sekian bulan kemudian, ya kita jaga dengan itu. Dan mungkin bagi para calon investor maupun investor ini juga harus ada di kepala masing-masing gitu. Jadi again don't put everything in one basket. Kalau sanggupnya cuman 10.000 dan 10.000 dan fine gitu, 1 juta dan 1 juta gitu ya tergantung dari portfolionya. Kembali lagi untuk investasi yang ini high risk is high gain gitu ya. Jadi ini termasuk high gain dan high risk gitu. Itu sih mungkin sebagai apa ya pelengkap perspektifnya. Oke, Itu tadi Bu Mas Ari Willy. menyampaikan juga bahwa digitalisasi memang memudahkan semua ya untuk kita berinvestasi termasuk salah satunya. Tapi tadi juga Bu Ari sempat bilang nih, katanya boleh loh kita riset atau survei proyeknya supaya lebih meyakinkan bahwa dana yang kita investasikan itu dikelola dengan benar dan baik gitu. Bagaimana Bu Ari? Iya, survei itu bisa 2 hal. Investornya proaktif atau yang jadi kayak Bang Salmannya ini proaktif gitu. Mhm. Proaktif artinya apa? Dia buat videonya, dia cek, dia update statusnya setiap harinya, gimana progresnya, atau setiap Mhm. minggunya kalau setiap hari agak ribet. Tapi kayaknya sekarang dengan konsep-konsep quick story kayaknya sih bisa sih setiap saat gitu ya. Tapi ya let's say dibuat videonya every certain period of time, terus transparansi ini juga something yang sangat-sangat mungkin dilakukan gitu ya. Jadi mungkin di project kita udah tahu sekarang pembelian semen itu udah berapa banyak, Hmm. pembelian batu berapa banyak, sehingga
kita semua tahu gitu. Dan saya rasa pengelolaan ini tuh juga something yang sangat mudah, relatifly lebih mudah jika didukung dengan teknologi. Kebayang kalau kita masih pakai catat kayak tukang saya di rumah gitu kan, masih pakai tulisan kertas susah gitu. Tapi kalau eh, Bang Salman saya rasa sudah punya digitalnya, jadi project itu udah ketahuan, udah estimasi cost-nya let's say 1 M, proses biayanya udah sampai Ya. mana gitu kan. Itu bisa terlihat. Saya rasa itu sih, Mas Willy. Jadi dua arah ya, proaktif si investornya maupun si pengelola investasi ini, which is dalam hal ini Bang Salmannya gitu. Mhm. Dan untuk meyakinkan calon investor biasanya seperti apa Bang Salman? Karena fintech ini kan pilihannya banyak ya, termasuk yang umum dan syariah ini kan sangat spesial ya dengan keunggulan dengan prinsip-prinsip syariah yang sangat luar biasa kita junjung. Ini meyakinkannya seperti apa, Bang Salman? Iya, jadi pertama nih kita sebenarnya beruntung ya tinggal di zaman di mana ekosistem teknologi digital ini begitu luar biasa gitu. Sehingga pilihan-pilihan untuk berinvestasi itu jadi semakin banyak ya, salah Hmm. satunya fintech. Dan fintech sendiri ada yang syariahnya gitu ya. Jadi kalau tadi Mhm. menambahkan yang Ibu Ari sampaikan, high risk, high gain itu tepat ya. Namun ada tambahan lagi nih, kalau kita di fintech syariah itu berkah gitu ya. Jadi kalau kita investasi di apa yang instrumen syariah ya, ada sukuk retail dan lain sebagainya itu juga Ya. salah satu instrumen. Nah, bagaimana sih memilih ya? Nah, memilih ini sebenarnya kembali berdasarkan selera gitu ya. Kenapa dana syariah masuk pembiayaan di sektor properti? Ini sebenarnya nggak lain dan nggak bukan sebenarnya diprakarsai oleh founder kami, Pak Taufik Al-Jufri. Beliau seorang developer properti gitu ya. Dan beliau melihat di lapangan banyak developer-developer kecil yang skala UMKM lah ya, boleh dibilang Mhm. gitu ya, yang dia butuh pembiayaan yang mungkin akses ke perbankan syariah mereka masih belum bisa masuk gitu sehingga dana syariah bisa masuk. Nah, ini salah satu apa namanya poin utama kenapa Pak Taufik sebagai CEO kami untuk masuk ke sektor properti karena memang properti ya kan siapa yang nggak beli rumah kan semua orang tiap tahun butuh rumah gitu ya Ya. dan juga saat ini backlog ya, untuk kebutuhan rumah juga cukup tinggi ya kalau tidak salah ada sekitar 12 jutaan rumah gitu ya masih dibutuhkan oleh masyarakat ditambah lagi sekarang program dari Pak Presiden ya 3 juta rumah ya ditambah lagi kemudahan-kemudahan nantinya persyaratan untuk membeli rumah ini semakin tinggi jadi saat ini kami melihat dana syariah fokus di pemain properti menjadi salah satu track yang tepat. Apalagi sedikit menambahkan ya, pernah dikutip juga oleh Kadin ya, bahwa sektor properti ini melibatkan lebih dari 175 industri ya. Dan 350 UKM ya. Jadi Mhm. Mas Willy, Bu Ari bisa bayangkan dalam satu tapak proyek itu bisa ada tukang cilok ya, tukang nasi goreng dia, tukang bakso jualan di sana. Jadi ini sangat sangat luar biasa sekali sektor properti. Nah, bagaimana kita memilih fintech syariah yang tepat? Tentu saja kita harus memilih fintech yang berizin ya. Ya. OJK sudah melakukan sortir, penyaringan, juga apa namanya memberikan izin-izin kepada fintech syariah ini paling utama. Terus yang kedua, fintech syariah ini kami diwajibkan ya mandatori untuk didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah ya. Jadi Dewan Mhm. Pengawas Syariah kami ada Ustadz Ifam sama Ustadz Helmi ya dari Dewan Syariah Nasional. Ini juga sudah mandatori dan kami selalu mendapatkan nasihat, kawalan ya terkait keputusan-keputusan bisnis yang dilakukan oleh Dana Syariah. Dan terkait pemilihan paling terpenting kan kembali ya kalau investasi itu ya high risk, high gain dan keberkahan gitu itu yang paling jadi Betul. utama dan bagaimana kita sebagai investornya bisa lebih peka bagaimana untuk mitigasi risikonya biar bisa lebih aman. Itu sih yang paling terpenting ya karena kembali eh, segala sesuatu pasti ada resikonya ya, cuman Mhm. bagaimana kita bisa memitigasi, melakukan ikhtiar yang terbaik supaya risiko itu tidak terjadi begitu besar. Mhm. Begitu. Mhm. Ya, dengan banyaknya platform fintech syariah ya, yang mungkin di syariahnya juga gitu. Penting untuk kita memilih yang sesuai dengan prinsip syariah dan terpercaya, yang benar-benar menjalankan prinsip ini tentunya ya, Bang Salman. Lalu apa saja nih yang perlu diperhatikan oleh investor atau calon investor untuk memastikan platform fintech syariah ini yang digunakan aman dan sesuai dengan syariah? Baik, mungkin saya mengulas dari sisi dana syariah ya. Jadi kalau dana syariah sendiri pertama yang kami tawarkan adalah kemudahan gitu ya. Jadi untuk menjadi pendana atau investor di dana syariah sederhana sekali, cukup download aplikasinya di Play Store, App Store, tinggal daftar, tinggal pilih proyeknya ya.
Kemudian yang kedua, kami menggunakan akad syariah di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional ya dari Hmm. Dewan Pengawas Syariah kami. Terus yang ketiga, untuk pendanaan ini murah sekali ya. Jadi mulai dari 1 juta rupiah gitu ya. Oke. Jadi kalau bahasanya tuh di Dana Syariah untuk jadi investor properti bisa mulai dari 1 juta gitu ya, Mas Willy Bu Ari gitu. Nah, Hmm. terus yang berikutnya untuk imbal hasil ini juga cukup lumayan gitu ya dibandingkan untuk instrumen investasi lainnya. Dan yang paling terpenting ini untuk mitigasi resiko kami menggunakan agunan ya, kolateral berupa aset properti ya. Yang ini adalah proses ikhtiar kami bagaimana jika nanti suatu hari ada resiko-resiko tertentu, ini aset agunan atau jaminan ini bisa menjadi bagian dari proses mitigasi resiko sehingga investor atau pendana juga tetap mendapatkan apa namanya hak dan kewajibannya. Demikian Mas Hmm. Willy. Dan rasa tenang serta mungkin terpercaya itu perlu ditanamkan banget ya Bang Betul, Salman. Karena betul, betul investasi ya, kan ya. mungkin bervariasi nilainya ya. Tadi mulai dari 1 juta, mungkin juga ada yang 10, 100, bahkan melebihi itu ya Bang. Betul, ya. Dan kami berizin OJK dan silakan kalau ingin berkunjung ke kantor kami, ya. Hmm. Kantor kami kebetulan ada di SCBD ya, Distrik 8, Prosperity Tower, lantai 12. Ya bisa berkunjung, bisa bertanya-tanya di sini dengan tim kami. Atau pengen mengunjungi proyek ya. Tadi Ibu Ari juga sudah sampaikan, Mhm. oh pengen tahu nih proyeknya di mana, silakan ya. Kami sangat terbuka dan kami pun rutin ya melakukan update progres proyek dari pembiayaan-pembiayaan yang sudah kami salurkan. Demikian Mas Oke, Willy. ya sebegitu terpercayanya ya kalau misalnya memang proyeknya ada, kemudian kantornya ada, bahkan Bang Salman nyuruh datang ke kantornya gitu ya. Tapi benar kata Bu Ari juga ya, untuk meyakinkan calon investor, karena mungkin supaya lebih tenang juga karena banyaknya pilihan platform saat ini, ya mungkin bisa riset gitu ya Bu Ari ya, karena memang sebetulnya tujuannya juga sama-sama baik. Setuju nggak sih Bu Ari? Setuju, itu Warren Buffett aja juga bilangnya kita harus research di setiap investment yang dia lakukan gitu. Memang nggak bisa kita itu bagian ikhtiar kita karena kita juga nggak bisa ya udah gimana gimana nanti nggak juga gitu kan. Apalagi ada ekspektasi-ekspektasi tertentu jadi memang Mhm. ikhtiar dari si pengelola dan ikhtiar juga dari investornya gitu sih Mas Willy jadi it's a combination. Oke, baik. Gimana semua Anda sudah memutuskan untuk berinvestasi ya di fintech syariah itu? Karena banyak pilihannya dan salah satunya juga tadi yang disampaikan oleh Bang Salman ya dari Dana Syariah itu punya penawaran yang sangat spesial dan tentunya sangat terpercaya ya. Untuk Anda yang masih mendengarkan kami di 6 kota, kami ucapkan terima kasih. Namun masih ada satu sesi lagi. Silakan Anda juga masih bisa ke YouTube channel Smart FM karena kita sedang live streaming di sana. Tetaplah bersama kami. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM
The Spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah. Sekali lagi topik kita raih passive income melalui fintech syariah bersama dengan Ibu Dr. Ari Pratiwi STMM, pengurus Pusat MES atau Teknologi Antusias, dan juga ada Bang Salman Al-Farisi, manajer marketing Dana Syariah. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir di malam hari ini, Smart Listeners. Dan kita kembali ke Ibu Ari ini ngomongin soal regulasi ya, yang juga beberapa kali kita bahas di talk show sebelumnya. Regulasi itu kan sangat penting dalam menjaga keberlanjutan fintech syariah. Nah, bagaimana regulasi yang ada saat ini itu mendukung pertumbuhan fintech syariah di Indonesia? Kemudian tantangannya seperti apa, Bu? Mungkin saya coba bahas dari secara umum dulu. Fintech sebagai salah satu pemberikan layanan keuangan relatively lebih longgar gitu ya dibanding perbankan atau layanan lainnya gitu. Relatively lebih longgar. Kenapa? Karena memang percepatan-percepatan perlu dilakukan dan di titik tertentu resikonya relatively masih bisa di manage gitu ya. Sama kan keuangan negara juga dia juga mengelola portfolionya dengan baik gitu. Nah, dalam hal ini regulator juga melakukan hal-hal seperti itu. Di beberapa titik perbankan sebenarnya agak agak iri gitu ya, kok bisa sih dia kayak gitu boleh gitu, di kita nggak Oke. boleh gitu misalnya. Tapi itu pasti ada maksudnya dan saya yakin regulator juga bertanggung jawab untuk keselamatan atau kenyamanan masyarakat Indonesia gitu kan atas semua layanan keuangan yang diizinkan gitu ya oleh regulator. Dan kita juga dengar gitu kan ada beberapa layanan fintech yang kita pikir baik-baik saja gitu kan ternyata juga terjadi sesuatu. Nah memang kembali lagi uh, regulator dalam satu titik dia memberikan keleluasaan tapi teman-teman fintech juga harus juga mulai melihat gitu terhadap investasi-investasinya dan dilaporkan secara berkala ke regulator termasuk juga transparansi informasi. Nah, mungkin perbedaan antara fintech dengan fintech pada umumnya dengan fintech syariah. Fintech syariah itu defaultnya sih sebenarnya adalah transparansi informasi. Transparansi informasi itu menjadi fondasi utama karena tadi trust itu hubungan dari manusia ke manusia ya dibuild-nya dari situ. Oke. Dengan menjabarkan kondisinya seperti apa, satu itu akan membuat masyarakat juga lebih nyaman. Regulator juga dalam hal ini juga akan lebih percaya gitu kalau transparansi itu ada. Kedua, masyarakat sendiri karena konsep fintech syariah kita tidak menjanjikan return dalam jumlah fix gitu ya, meskipun sudah dijembatani dengan beberapa akad, tapi saya yakin bukan itu konsepnya. Lebih bagaimana kita juga berkembang bersama. Jadi kalau kita yakin bahwa bisnis properti di sesuatu tempat ini menjanjikan dan kita melakukan investasi di sana, itu ya sudah tahu bahwa kalau ternyata tempat itu kita pikir menjanjikan ternyata tidak menjanjikan nggak boleh marah sama teman-teman fintech syariah gitu ya. Tapi ini bagian dari tadi flavornya kita gitu sebagai investor. Nah, di saat kita punya kepercayaan bahwa tidak ada yang dijanjikan dalam bentuk rupiah atau percentage tertentu terhadap investasi yang dia lakukan, except persentase keuntungan gitu ya, persentase hasil, itu akan relatively lesser risk buat penyelenggara fintech itu sendiri Ya. buat saya. Dan tentunya semakin banyak volume yang bisa diberikan, ini akan juga memperdayakan tadi properti apa investor bukan investor tapi developer muda yang ingin berkembang itu juga jadi punya peluang punya ruang gitu untuk mereka juga berkembang. Jadi saya rasa dikawal dengan dua, Mas Willy, regulator tetap harus reguler dan meyakinkan bahwa apa yang dilaporkan itu sesuai. Kedua dari
penyedia jasa keuangannya sendiri juga harus lebih transparan gitu, sehingga Oke. jika terjadi sesuatu, mitigasinya bisa dilakukan as early as possible. Itu sih saya Mhm, rasa. Baik. Dan ini pendengar yang tertarik, ini kan juga seringkali bingung gitu ya, Bang Salman ya. Dibutuhkan panduan sederhana untuk membantu mereka. Nah, langkah apa atau langkah awal apa yang harus dilakukan seseorang yang baru ingin mencoba fintech syariah untuk passive income? Step pertamanya apa sebelum akhirnya dia memutuskan untuk berinvestasi? Ya, saya pertamanya harus sering dengar program Smart Syariah nih ya, Nah, biar setuju belajar gitu ya. terus gitu ya. Dengerin highlight atau Iya. inspiring dari Bu Ari ya. Ini biar belajar karena jujur memang literasi keuangan kita ini boleh dibilang cukup rendah lah ya. Kalau kita bicara fenomena fenomena mana ngemplang pinjol gitu ya, fenomena judi online gitu. Ini kan sebenarnya pemahaman literasi keuangan cukup rendah. Ini perlu perlu kita bangun. Nah, salah satunya fintech menjadi bagian gitu. Makanya semangat salah satu visi dari Dana Syariah ya ini di apa namanya diprakarsai oleh CEO kami bagaimana bisa mengedukasi masyarakat ya Hmm. terkait ekonomi syariah salah satunya dari sektor properti. Nah, eh, bagaimana sih caranya kita bisa memilih gitu ya? Cara paling simpel kita terus belajar mencari informasi. Nah, Dana Syariah sendiri kami punya akun YouTube, kita ada Instagramnya juga ya. Silakan bisa dikunjungi. Ada Instagramnya namanya Dana Syariah ID, ya, di YouTube-nya kita punya Dana Syariah ID. Di situ ada beberapa liputan, ada beberapa talk show, ya, ada beberapa kajian dari Ustadz Dewan Pengawas Syariah kami. Jadi untuk menggali informasi lebih dalam, karena kalau kita dapat informasi setengah-setengah ini kan sayang juga gitu ya. Hmm. Karena bagaimanapun tantangan semakin luar biasa kalau kita bicara ekonomi. Nah, ini literasi keuangan menjadi salah satu penting dan literasi keuangan syariah menjadi salah satu poin yang penting supaya kita bisa bahagianya bukan cuma di dunia aja nih ya Bu Ari ya, tapi juga di akhirat juga gitu. Nah, teman-teman bisa kunjungi ya, bisa website Danasari di danasari.id atau bisa kunjungi sosial medianya atau bisa menghubungi call center kami ya di 15.000 itu bisa nanti saya sampaikan call center Dana Syariah. Jadi teman-teman bisa menggali informasi lebih lebih dalam itu call center kami ada di 15091 ya Mhm. atau bisa juga di WhatsApp di 0811 1238 022 ya untuk tanya-tanya. Ya, Namun untuk boleh diulangi awalannya Bang Salman, bisa ini mumpung kita sedang didengarkan di 6 kota untuk nomor WhatsApp atau tanya-tanya tadi di mana? Oke, untuk hotline-nya sendiri bisa di 15000 saya ulangi 15000 atau bisa di WhatsApp di call center kami, WhatsApp-nya di 0811 1238 022. Saya ulangi 0811 1238 022. Atau teman-teman bisa langsung kunjungi akun Instagramnya Dana Syariah ya Dana Syariah ID ya disatuin semua kita sudah centang biru ya hati-hati atas Mhm. akun-akun palsu yang mengatasnamakan Dana Syariah jangan Mhm. sampai tertipu jangan sampai terjebak ya silakan nanti bisa tanya langsung japri ke adminnya bisa direct message di sana Oke, gitu. yang checklist biru ya. Jadi kalau ada DM-DM atas nama Dana Syariah namun tidak checklist biru, jangan ditanggapi ya. Apalagi minta store-store uang gitu ya Bang Salman. Iya atau mau paling cepet langsung aja download aplikasinya Mas Fili Oh, ya oke, itu juga. aplikasinya di Play Store atau di App Store namanya Dana Syariah ya silakan di download nah, nanti bisa belajar-belajar ya ini gimana sih saya mau ikutan pendanaan proyek ya bisa pilih proyeknya bisa langsung praktek di sana karena Hmm. ada juga Mas Willy ini testimoni salah satu apa pasangan ya pasangan pendana kami jadi ketika mereka berdua masih single nih lelaki dan perempuan ya mereka jadi pendana nih jadi pendana nah imbal hasilnya mereka kumpulkan akhirnya jadi modal untuk biaya nikah ya mana tahu ya ini bisa jadi Wow. ikhtiar ya buat teman-teman yang ada tujuan yang pengen dicapai ya mungkin umroh ya seperti Mas William lagi mau Hmm. berangkat umroh atau nanti biaya nikah dan sebagainya jelas salah satu pilihan Jadi demikian. pilihan ya, betul ya. Bagi hasilnya lumayan, smart listeners. Baik, nah pesan-pesan Bu Ari sebagai closing statement di malam hari ini ya tentang ayo berinvestasi, raih passive income melalui fintech syariah ya, karena tentunya dengan prinsip-prinsip syariah yang tentunya membuat kita tenang, aman dan nyaman, adanya fintech syariah ini juga
Silakan, semua boleh berinvestasi. Silakan, Bu Ari. Eh, buat saya investasi itu sesuatu yang sudah tidak bisa dilepaskan dalam bagian pengelolaan keuangan kita gitu ya untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi satu investasi juga kita harus yakin bahwa sesuatu yang kita lakukan investasi itu sesuai gitu ya dengan flavor kita gitu. Jadi make sure bahwa yakinkan bahwa bisnis yang kalian investasikan juga investasi yang sejalan dengan apa yang kalian harapkan tanpa perlu menjalankan usaha itu sendiri, tapi kita bisa membantu orang lain bekerja dan menampilkan yang terbaik dari mereka dan tentunya kembali lagi ke kita gitu karena itu Oke. menjadi bagian dari investasi kita terhadap orang-orang yang punya kapabilitas tadi. Ya, sangat menarik ya. Selain berinvestasi, tapi juga mempunyai dampak membantu orang lain untuk produktif juga. Terima kasih banyak Bu Ari, terima kasih banyak Bang Salman atas waktunya. Semoga apa yang diperbincangkan pada malam hari ini memberikan banyak manfaat dan berdampak positif. Untuk Anda yang terlewatkan perbincangan di malam hari ini di 6 kota, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM karena tersimpan rapi di sana. Akhirnya saya Willy Darmawan beserta dengan kedua narasumber mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam, terima kasih. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.